Presiden Jusuf Habibie atau yang biasa dikenal sebagai B.J. Habibie merupakan Presiden ketiga Republik Indonesia. Beliau merupakan salah satu sosok kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Beliau lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada 25 Juni 1936. Sebelum menjabat sebagai Wakil Presiden dan juga Presiden Republik Indonesia, B.J. Habibie terlebih dahulu mengemban jabatan sebagai Menteri Negara Ristek dan juga Kepala BPPT selama kurang lebih 20 tahun lamanya. Langkah-langkah beliau banyak dikagumi, baik itu dalam hal kompetensi, kepemimpinan, sampai dengan kisah cintanya. Melalui perjalanan hidupnya mengabdi terhadap bangsa dan negara, terdapat nilai-nilai berakhlak yang dapat kita contoh dari beliau. 1. Berorientasi pelayanan. B.J. Habibie menjadi presiden yang tergolong sangat singkat, namun cukup membuat reformasi besar-besaran dalam sejarah Indonesia. Contohnya, pemilu yang bebas dan demokratis, pers yang bebas bersuara dan tidak dikekang, serta kemerdekaan Timur Leste. Selain itu, beliau mampu mengatasi krisis ekonomi. Gerak cepat tersebut menghasilkan hasil yang signifikan, di mana kebijakan-kebijakan tersebut dibuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, menurut kelompok kami, B.J. Habibie termasuk seseorang yang mampu menerapkan nilai berorientasi pelayanan. 2. Akuntabel. B.J. Habibie adalah intelektual sekaligus inspirator seluruh rakyat Indonesia, karena beliau pekerja keras, disiplin, berkomitmen tinggi, bertanggung jawab, serta menjunjung tinggi nilai kejujuran. Terbukti pertanggungjawaban beliau terhadap bangsa Indonesia dengan menjadi Presiden Republik Indonesia ketiga pada masa reformasi yang sangat beresiko. Namun, beliau sangat berani dan mau berkorban untuk bangsa Indonesia. Oleh karena itu, menurut kelompok kami, B.J. Habibie termasuk seseorang yang mampu menerapkan nilai akuntabel. Yang ketiga, kompeten. Bapak B.J. Habibie adalah seorang yang kompeten dan memiliki kontribusi besar bagi Indonesia. Beliau merupakan Presiden ketiga Republik Indonesia. Banyak sekali prestasi yang pernah ditorehkan oleh beliau. Beliau pernah menjabat sebagai Ketua Cendekiawan Muslim Indonesia yang merupakan salah satu organisasi paling berpengaruh pada saat Orde Baru. Tak hanya itu, beliau juga seorang teknokrat yang mendorong perkembangan sains dan industri kedirgantaraan Indonesia sehingga beliau mendapat julukan Bapak Dirgantara dan Teknologi Indonesia. Yang keempat, harmonis. Sikap harmonis Bapak B.J. Habibie sangat terlihat nyata dari kesetiaan dan keharmonisan rumah tangga beliau bersama Ibu Hasri Ainun Besari. Kisah cinta beliau bersama Ibu Ainun sangatlah terkenal dan menginspirasi banyak orang. Selain itu, Bapak B.J. Habibie adalah seseorang yang mempunyai rasa toleransi yang tinggi terhadap keberagaman. Beliau selalu mengajarkan pentingnya toleransi dan saling menghormati antar umat beragama. Yang kelima ada loyal, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Hal yang dapat dicontoh dari Pak B.J. Habibie yaitu menolak sebagai warga negara kehormatan di Jerman karena cinta beliau dengan Indonesia. Yang kedua, sukses menjabat sebagai direktur perusahaan penerbangan di Jerman. Namun, beliau memilih kembali ke Indonesia demi memenuhi panggilan Presiden untuk menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi. Yang keenam, yaitu adaptif, terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan. Hal yang dapat dicontoh dari Pak B.J. Habibie, mengutip dari komparan.com, pada usia produktifnya, banyak meluncurkan inovasi. Yang pertama yaitu teori crack progression yang dipakai untuk menentukan titik awal retak di bagian sayap pesawat terbang. Teori ini dipakai di industri penerbangan dunia dan berhasil meningkatkan keamanan pada pesawat. Yang kedua yaitu Habibie Economic.
Habibie mampu membenahi ekonomi Indonesia pada tahun 1998 dengan konsep Habibie Economic, yaitu dengan mengenjot sektor industri supaya memiliki nilai tambah. Selanjutnya yang ketiga, yaitu pesawat N250. Fungsi pesawat ini diluncurkan pada tahun 1965. Sayangnya produksi pesawat ini dihentikan pada saat krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1997. Yang ketujuh, kolaboratif, yaitu membangun kerjasama yang sinergis. Beliau menggunakan nilai kolaboratif dengan mengajak masyarakat untuk berkontribusi mendanai proyek pesawat R80 di tahun 2019 melalui kitabisa.com